Ar-ruknu ats-tsaniya asyarah, dan yang ke-12 adalah rukun nomor ke-12 adalah assalamu, yaitu mengucapkan salam. Ai at-taslimatul ula, faqat tegasnya ditegasin nih, tegas bahwa salam itu dalam sholat ada dua, ada salam wajib, ada salam sunnah. Makanya ditegaskan yang wajib sebagai rukun adalah ai at-taslimatul ula, salam yang pertama aja Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Udah begitu doang. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Ya, sedangkan assalamualaikum yang kedua hukumnya adalah sunnah. Salamnya yang sunnah. Kalau nengoknya adalah salamnya yang wajib, nengoknya sunnah. Jadi ada orang kagak mau nengok salamnya, di depan aja muka assalamualaikum warahmatullah. Sah nggak tuh Pak? Sah, karena nolehnya itu tipat hukumnya sunnah. Cuman masa iya orang sembahyang pakai mulu, kagak ke kanan. Emang apa lu kagak kesana? Gua kesel di sana. Saking keselnya nggak mau nengok gua. Nah, jangan dong. Macam-macam yang imamin RT nggak mau ke kanan, kata RW awas loh. Jangan siapapun di kanan kita nengok Pak, sunnahnya begitu ya, sunnah. Jadi jangan, ya emang sudah salah ya kita kalau sholat kesel sama orang kan jadi begitu Pak. Kayaknya gue tahu di samping itu kan ogah sampai ogah nengok ya. Tapi itu sah Pak, karena iltifat menengok menoleh ke kanan dan ke kiri hukumnya sekedar sunnah. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang kagak nengok. Wa qaluhu, sedangkan bilangan paling sedikitnya salam adalah ucapan assalamualaikum gitu. Kadang orang mamanya udah mules banget, kalau sampai assalamualaikum warahmatullah kagak keburu nih. Dia sampai assalamualaikum, nah makmumnya assalamualaikum, udah keluar gas, keluar ya, nggak batal. Sah itu paling pendek. Assalamualaikum kan kita kalau ngomong gitu ya. Waalaikum, lu salam pendek banget. Ya, emang segitu udah sah. Ya, assalamualaikum itu paling pendek. Wa akmaluhu, sedangkan yang paling sempurna dari salam kita adalah assalamualaikum warahmatullah. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, kecuali sholat janazah. Sholat janazah bukan sunnah, namanya fardu. Kecuali sholat janazah baru lebih panjang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa jangan dipakai wabarakatuh Pak. Ini udah pol. Udah apa namanya? Pol apa Pak? Udah pol. Udah mentok. Jangan ditambahin lagi. Masih kurang aja katanya. Kan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum illa bisolatil janazah. Kecuali dalam sholat janazah. Justru dalam janazah disunahkan wabarakatuh. Kalau di sholat biasa makruh. Kalau di sholat sananya malah sunnah. Jadi maksudnya kalau sholat biasa jangan pakai wabarakatuh. Kalau sholat jenazah justru tambahin, jangan kebalik. Surutus salam sementara syarat sahnya salam. Ya, kita tahu sama semua. Bayang mah awalnya takbir diakhiri dengan salam. Orang pada tahu misalkan. Cuman yang mesti diketahui syarat sahnya salam itu apa saja. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Ibnu Zubat di dalam sebagian ulama menyatakan rutu taslimin tahlilis sholati idza aradtaha tis'atun sahhat bi ghairi miran.
Arif yang pertama harus mengandung arti ma'rifat. Ma'rifat itu adalah sifatnya khusus, bukan umum. Salamnya buat siapa? Salamnya dikhususkan. Maka kalau salamnya dikhususkan dalam sholat, maka pakai assalamu, pakai alif lam. Namanya adad ta'rif, salah satu bilangan-bilangan yang mengandung, yang mau membuat satu kekhususan dalam kekhususan dalam lafaz. Kalau salamun itu umum, tapi kalau assalamu itu khusus. Salam yang dipakai sholat, salam yang umum, maka yang khusus, maka kalau yang khusus pakai alif lam. Assalamu alaikum, pakainya assalam. Tapi kalau kita baca tahiyat yang kemarin ya, salamun ala salamun assalamu alaika, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah, salamun alaina wa ala. Kalau itu mah sifatnya umum salam, jadi boleh aja pakai selain daripada alif lam. Jadi dia pakainya tanwin. Kalau pakai tanwin berarti nakiro, itu umum sifatnya. Jadi harus pakai alif lam. Assalamu jadi gitu. Ya alif lamnya namanya alif lam samsiyah dalam ilmu tajwid, karena ada al qamariyah, ada al samsiyah. Bukan masalah itunya, yaitu disebutnya al ma'rifat, berupa isim ma'rifat, jangan isim nakirah. Pertama, yang kedua adalah wa khatib, dengan kalimat dengan menggunakan yaitu mukhatabah, kalimat percakapan. Pakainya assalamu alaikum. Kum artinya kalian semua. Tapi kalau hum ya mereka semua. Mereka sama kalian lain enggak, Pak? Lain. Kalau mereka grup sebelah, itu namanya mereka. Tapi kalau kalian berarti kita semua yang lagi diajak bicara. Nah itu bedanya, yaitu kalau pakainya disebut subjek penderita, objek penderita. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya objek penderita. Kamu itu namanya objek penderita. Kalau dia kata ketiga, orang ketiga, ya. Itu kata simpan orang ketiga. Jadi pakainya assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Kalau pakai assalamualaihim nggak sah. Wajma dalam bentuk wasil dan harus disambung. Harus disambung. Artinya disambung itulah kagak boleh ada kata-kata lain. Ya, misalkan assalamu al-aminu al-hafidhu alaikum, berarti ada kata-kata di tengah antara assalam dan ala, nggak boleh. Jadi mesti habis assalamu ya langsung alaikum, jangan ditambah-tambah, ada kalimat pemisahnya. Contohnya assalamu al-aminu al-hafidhu alaikum, itu nggak boleh. Kalau ada orang assalamu al-aminu al-hafidhu alaikum, ini orang gimana ya, assalam kemudian nama alaikumnya dipisah oleh satu kalimat, itu kagak sah. Alias jangan ditambah wajma dan harus dalam bentuk jamak, jangan assalamu alaika, assalamu alaika warahmatullah, kagak boleh. Apa itu kak? Artinya kamu sendiri, yang lain kagak disalamin. Ini namanya imam jutek, imam apa namanya? Iya, tuh doang yang disalamin, yang lain kagak, yang mana kagak, yang mana kagak. Emang apa lu dia doang? Lu bukan teman gua, kagak boleh Pak. Begitu kita salam, semua yang ada di samping kanan itu kita salamin, samping kiri pun begitu. Makanya kalimatnya kalimat disebut kalimat jamak atau kalimat kata banyak, mengandung arti banyak, nggak boleh sendiri Pak. Assalamualaikum warahmatullah, agak boleh dia doang, kok kagak disalamin. Sian deh lo, yang di sampingnya sian deh lo, karena satu orang harus berupa banyak, namanya juga berjamaah. Wawalin dan harus mualat, agak boleh direm. Assalamu alaikum, nggak boleh. Jadi
harus bersambung. Wakun mustaqbilan, dan syaratnya harus istiqbalul kiblah. Makanya nggak boleh salam gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini namanya karena ngadep kiblat. Jadi pada saat bersalam itu mesti harus masih posisi badan di kiblat. Jadi yang nengok itu ininya Pak, namanya iltifat itu leher begini. Kalau iltifatnya begini batal. Sembayang begini. Sembayang gini. Batal Pak, emang ngapa sembayang begini? Jadi keingetan apaan ya? Batal. Iya, jangan-jangan yang kebayang malam lagunya enak itu. Batal Pak. Ya bocah kan suka, kalau bocah kan suka. Iya. Batal Pak. Ya, yang dimaksud iltifat adalah wajah yang iltifat. Bapak mau iltifat begini-gini juga nggak apa-apa Pak. Jangan, bukan yang nggak apa-apa, jangan mau gimana model begitu, baik begini aja. Jangan. Tapi iltifat begitu tidak membatalkan, tidak mau membatalkan. Karena yang berpaling itu wajah, bukan berpaling badan, as-sadr, badannya atau dadanya. Tsumma la taqsidu bihil khaira wajlus wasma bihi nafsan, dan dalam posisi berduduk wasma, dan kemudian mendengar bihi nafsan akan telinga sendiri assalamualaikum, kuping kita dengar, jangan sampai kuping sampai nggak dengar. Begitu tuh. Salam. Oh, dia aja kagak dengar, lu dengar kok? Kagak. Itu kagak sah Pak. Ya, enggak sah salamnya, karena harus standarnya adalah terdengar oleh telinga sendiri. Wasma bihi nafsan. Fa in kamulatil kasurut tamat kana mu'tabira. Kalau semua itu dilengkapi syarat-syaratnya, maka salamnya dianggap, diperhitungkan sebagai salam yang sah. Kalau kurang dari itu kagak sah. Ya, itulah penjelasan mengenai syaratnya salam sebagai rukun nomor 12 dalam sholat kita. Yaitulah sebagai disebut rukun qauli, rukun yang diucapkan. Makanya nggak bisa Pak, sama itu kagak sawah. Allah, semua hurufnya harus terdengar, nggak boleh Allah Akbar. Hu-nya kagak kedengeran, Allahu nggak kedengeran, Allah Akbar nggak kedengeran. Mesti harus ada hu-nya. Saya baca sih, tapi di hati kagak boleh. Masa baca di hati? Yang hati punya mulut, nggak punya kan? Yang punya mulut itu, yang punya mulut itu yang mulut. Nggak ada hati bermulut sih, belum saya baca di hati. Memang hati bisa baca, betul? Yang bisa baca itu yang mulut. Karenanya betul Allah